Selamat berjumpa lagi anak-anak bersama Pak Gali. Belajar menyenangkan bersama Pak Gali. Kali ini kita akan kembali belajar tentang matematika kelas 5 ya. Jadi matematika itu akan sangat menyenangkan apabila kita memahami dan tahu cara mengerjakan soal-soal. Yuk kita ikuti sekarang di materi pada pembelajaran kelas 6 bab 2 yaitu tentang lingkaran. Ya. Nah, Nana sambil melihat buku di sana pada halaman 59 di sana kita akan mempelajari materi tentang salah satu bangun datar yaitu lingkaran. Nah, sebagai awal Bapak jelaskan sedikit ya, lingkaran juga merupakan suatu bentuk bangun datar. Tentu anak-anak sering melihat benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya lingkaran. Nah, di sini diberikan contoh, ada roda, kemudian jam dinding. Tentu jam dinding yang lingkaran ya anak-anak ya, jangan jam dinding yang kotak. Ada jam dinding yang lingkaran. Kemudian permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik yang berbentuk lingkaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi lingkaran ini? Jadi tujuannya nanti supaya anak-anak bisa menjelaskan apa itu titik pusat, jari-jari, diameter, kemudian tali busur, tembereng, dan juring yang merupakan unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Kemudian mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng maupun juring. Nah, yang terakhir nanti adalah tentu berhubungan dengan masalah atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan keliling dan luas lingkaran. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, pada bab pertama, subbab yang A ini adalah apa saja hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, tadi sudah disebutkan itu, anak-anak sudah menyebutkan tadi juga ya, contoh-contoh benda-benda di sekitar kalian itu yang berbentuk lingkaran. Ada gambar hula hoop, kemudian roda, jam dinding lingkaran, dan biang lala. Itu gambar-gambarnya ya. Nah, bagaimana tentang benda-benda lain yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini misalnya ada rebana. Kemudian ada berapa lagi alat yang berbentuk lingkaran. Silahkan nanti dicari sendiri anak-anak ya. Nah, selanjutnya, jadi dalam lingkaran itu ada beberapa unsur. Ya, ada beberapa unsur yang ada di dalam sebuah lingkaran. Coba kita menalar sekarang ya. Nah, ada yang namanya jari-jari. Ya anak-anak, jari-jari. Jadi jari-jari itu merupakan segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ya. Jadi jari-jari itu segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, di sini kalian lihat ya. Nah, ini merupakan jari-jari yang bisa dilambangkan atau dengan huruf R kecil. Nah, ini dari titik P ke busur, salah satu titik busur di lingkaran itu yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah,
Sedangkan busur sendiri adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Ini garis lengkung anak-anak ya. Nah, di sini juga bisa disebut sebagai busur. Jadi kata kuncinya itu adalah garis lengkung. Nah, P sendiri itu adalah titik pusat lingkaran. Itu anak-anak ya. Kemudian, nah di sini ada dua buah garis yang berwarna coklat dan berwarna biru. Apa bedanya? Jadi, yang berwarna coklat ini atau di dalam hal ini dilambangkan dengan TB, itu merupakan tali busur suatu lingkaran. Ya. Coba anak-anak, Bapak kasih contoh lain, misalnya kalian pernah kan melihat namanya sebuah busur panah. Ya, sebuah busur atau mainan busur. Tentu di sini ada yang namanya tali busur untuk menarik anak panah. Begitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai tali busur. Jadi tali busur itu dapat disimpulkan merupakan segmen atau lambang garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, di sini dia ujung-ujungnya. Nah, di sini ujung pertama, kemudian ujung kedua itu dihubungkan, itulah yang disebut sebagai tali busur. Kemudian yang keempat, nah yang biru ini ya, yang biru dari ujung sini sampai sini garis biru, dia melewati sebuah pusat dari lingkaran. Maka ia di garis biru ini bisa disebut sebagai diameter. Ya anak-anak ya, ingat ya diameter. Jadi diameter itu merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Kata kuncinya adalah melalui pusat lingkaran. Ya. Oke, lanjut. Apa itu apotema? Jadi apotema itu merupakan garis terpendek yang menghubungkan atau yang berada di antara tali busur dengan diameter atau titik tengah. Ya, ini dia. Ini namanya apotema ya anak-anak ya. Ini namanya apotema. Nah, sedangkan keliling sendiri, keliling lingkaran merupakan busur terpanjang dari sebuah lingkaran. Itu yang disebut sebagai keliling ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya nanti anak-anak silakan cari sendiri keliling lingkaran dari gambar-gambar yang sudah ada ya. Di sini Bapak ada lagi gambar dua ya. Gambar pertama ini dengan titik pusat yaitu L. Kemudian K ini adalah keliling lingkaran. Nah, yang diarsir di tengahnya ini, ya anak-anak ya, di tengah ini disebut sebagai luas lingkaran. Nah, nanti setelah kita mengenal konsep sebuah lingkaran, nanti kita belajar bagaimana rumus keliling, kemudian luas, gimana kita mencari dengan rumus ya. Nah, selanjutnya apa itu juring? Nah, di sini coba anak-anak lihat di sini ya, bagian dari juring itu merupakan bagian yang dibatasi oleh unsur busur dan dua buah
jari-jari. Ingat ya. Sekali lagi, juring itu adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh busur dan 2 buah jari-jari lingkaran. Nah, sedangkan tembereng sendiri adalah merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, di sini bedanya ya. Yang tadi juring itu dibatasi oleh 2 buah jari-jari, sedangkan tembereng itu hanya dibatasi oleh busur dengan tali busur. Itu bedanya. Kemudian luas sendiri adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Ini merupakan luas suatu lingkaran. Begitu ya Nana ya. Nah, demikianlah Nana Bapak jelaskan sedikit tentang konsep lingkaran. Jadi pada dasarnya setelah Nana pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran itu merupakan kumpulan titik pada bidang datar. Jadi lingkaran merupakan kumpulan titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Itu anak-anak ya. Ya, demikianlah Bapak jelaskan sedikit tentang konsep dari lingkaran. Nah, nanti silakan anak-anak menjawab uji kemampuan untuk memahami apa itu lingkaran. Nanti Bapak share di kelas rumah ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri tentu dengan Pramosanti Om Santi.